Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang istifham. Istifham seringkali kita kenal dengan makna pertanyaan. Namun, apakah istifham itu sendiri? Istifham adalah mencari pemahaman tentang sesuatu yang masih belum diketahui dengan menggunakan adat istifham. Contohnya seperti manakala kita mengatakan madza fa'alta. Madza kepada apakah? Fa'alta telah mengerjakan siapa kamu? Kamu telah mengerjakan apa? Pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang menuntut adanya pemahaman tentang apa yang telah kita lakukan. Kita ini telah mengerjakan apa? Atau contoh yang lain, aina kunta. Aina di manakah kunta berada siapa kamu? Kamu ada di mana? Pernyataan ini juga menuntut adanya suatu pengetahuan dan pemahaman tentang posisi daripada keberadaan kita. Atau juga seperti lafaz akalta at-ta'ama, akalta at-ta'am, apakah kamu sudah makan makanan? Ini juga sebuah pernyataan tentang keingintahuan apakah kita sudah makan ataukah belum. Dan contoh-contoh yang lain di mana di sana terdapat istifham, yaitu menuntut adanya suatu pemahaman tentang sesuatu yang belum kita ketahui. Di dalam susunan istifham terdapat rukun-rukun yang harus ada di dalam susunan tersebut. Yang pertama adalah al-mustafham anhu, yaitu sesuatu yang ingin diketahui atau sesuatu yang ditanyakan. Kemudian yang kedua adalah al-mustafham bihi, yaitu adat istisna. Jadi manakala kita mengatakan hal anta tilmid, hal apakah anta adapun kamu tilmidun ialah seorang murid, maka mustafham anhunya yaitu sesuatu yang ditanyakan, sesuatu yang ingin diketahui kepastiannya adalah lafaz tilmidun. Karena di dalam susunan ini adalah menuntut adanya kepastian tentang identitas daripada anta, kamu. Apakah kamu itu benar-benar seorang murid ataukah tidak? Maka lafaz tilmid di sini adalah merupakan mustafham anhunya. Sementara mustafham bihinya adalah adat istifham, yaitu lafaz-lafaz yang dipergunakan sebagai media untuk bertanya. Ini adalah rukun-rukun daripada istifham. Selanjutnya adalah tentang adat istifham. Adat istifham di sini ada dua. Ada yang berupa kalimat huruf dan ada pula yang berupa dengan kalimat isim. Jadi manakala berupa kalimat huruf maka seringkali kita katakan dengan huruf istifham. Begitu juga dengan manakala berupa kalimat isim maka seringkali kita katakan dengan isim istifham. Untuk adat istifham yang berupa kalimat huruf ini secara masyhur ada dua. Namun ada yang mengatakan lebih dari dua. Jadi yang kita bahas di sini adalah adat istifham yang berupa kalimat huruf di sini ada dua. Yang pertama adalah ada yang berupa hamzah. Sehingga hamzahnya di sini kita katakan dengan hamzah istifham, dan hamzah ini adalah merupakan adat istifham yang berupa kalimat huruf yang paling banyak penggunaannya. Hamzah istifham ini bisa masuk pada kalimat isim, bisa juga masuk pada kalimat fiil. Baik susunan tersebut adalah susunan yang mutsbat
Maksudnya di sini adalah susunan yang tidak didahulin oleh nafi, ataukah susunan tersebut adalah susunan yang manfi yang didahuluin oleh nafi. Untuk adat istifham yang berupa hamzah ini memiliki fungsi, ada kalanya berfungsi sebagai tasawur, yaitu menanyakan dari kepastian di antara dua pilihan atau lebih. Jadi biasanya sesuatu yang ditanyakan mempunyai bandingan. Dalam hal ini terletak setelahnya huruf am, di mana am di sini adalah merupakan huruf athof. Contohnya seperti lafadz azaidun hadirun am khalidun. Azaidun hadirun am khalidun. Apakah Zaidun adapun Zaid, hadirun ialah hadir, am khalidun atau Khalid yang hadir. Susunan ini adalah merupakan susunan istifham di mana adat istifhamnya menggunakan huruf hamzah, dan di dalam susunan ini istifhamnya adalah mengandung makna tasawur, yaitu meminta kepastian di antara dua pilihan yang ada. Apakah yang datang itu adalah Zaid ataukah Khalid? Ini yang dimaksud dengan tasawur, yaitu mencari kepastian di antara pilihan-pilihan yang ada. Ini makna yang pertama yang terkandung di dalam istifham dengan adat istifham hamzah. Kemudian makna yang kedua dari istifham dengan adat istifham hamzah di sini ada kalanya berfungsi untuk tasdik. Tasdik ini adalah untuk mencari pembenaran, apakah sesuatu yang terjadi ini benar atau tidak. Maka di dalam pertanyaan ini menuntut adanya jawaban iya ataukah tidak. Jadi jawabannya la atau na'am. Contohnya seperti lafadz ahadoro Zaidun. Apakah hadoro hadir? Zaidun siapa Zaid? Apakah Zaid hadir? Susunan ini adalah mengandung makna pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut menuntut adanya tasdik, menuntut adanya pembenaran, apakah peristiwa yang terjadi ini benar atau tidak. Apakah Zaid itu hadir ataukah tidak hadir? Maka di sini jawabannya hanya dua, iya atau tidak. Jadi kalau jawabannya adalah iya, maka di sini akan memberikan pengertian dari jawaban tersebut bahwa Zaid itu hadir. Namun manakala jawabannya adalah tidak, yaitu la, maka di sini memberikan pengertian dari jawaban ini bahwa Zaid itu tidak hadir. Jadi ini yang dimaksud dengan tasdik. Jadi sekali lagi, untuk istifham dengan adat istifham yang berupa hamzah, maka di sini memiliki dua fungsi. Ada kalanya digunakan untuk fungsi tasawur, yaitu mencari penegasan, mencari kejelasan di antara dua pilihan yang ada. Apakah yang benar itu A ataukah yang B? Sementara untuk yang tasdik itu adalah mencari pembenaran dan penegasan. Apakah peristiwa yang ada itu benar-benar terjadi ataukah tidak? Dengan demikian jawabannya hanya dua, iya ataukah tidak, naam ataukah la. Sebagaimana tadi yang telah dinyatakan bahwa huruf istifham hamzah ini bisa masuk pada kalimat isim, bisa masuk pada kalimat fiil. Sebagaimana contoh yang tadi yang di awal itu contoh hamzah istifham yang masuk pada kalimat isim. Sementara untuk lafadz ahadoro zaidun ini hamzah istifham yang masuk kepada kalimat fiil. Manakala hamzah istifham di sini masuk pada kalimat fiil, maka di sini keraguannya terletak pada kalimat fiil itu sendiri. Sementara manakala hamzah istifham itu masuk pada kalimat isim, maka keraguan atau ketidakpastiannya ada pada subjek dari susunan yang ada. Jadi ketika kita mengatakan a dhahabta ila suq, apakah kamu telah pergi ke pasar? Maka hamzah di sini masuk pada kalimat fiil. Pada kalimat fiil inilah keraguan tersebut terletak. Jadi yang diragukan itu adalah apakah kamu itu pergi ataukah tidak.
Sementara ketika kita mengatakan azaidun naimun am Khalidun, apakah Zaid yang tidur ataukah Khalid? Berarti di sini keraguan terletak pada subjek yang ada, yaitu terletak pada lafadz Zaid dan terletak pada lafadz Khalid. Di manakah di antara dua pilihan ini yang tidur? Maka jawabannya adalah memilih salah satu di antara keduanya. Jadi yang pertama di sini adalah hamzah tersebut berfungsi sebagai tasdik, sehingga jawaban yang diperlukan adalah na'am ataukah la. Namun untuk yang kedua ini jawaban yang dibutuhkan adalah memilih di antara salah satu yang ada. Ini contoh hamzah istifham yang masuk pada kalimat mutsbat, yaitu kalimat yang memang tidak didahuluin oleh nafi. Selanjutnya contoh yang didahuluin oleh nafi seperti lafaz alam ta'kul at-ta'am. Alam ta'kul at-ta'am. Apakah kamu tidak makan makanan? Di sini terdapat hamzah yang masuk pada kalimat yang didahuluin oleh nafi, yaitu didahului oleh huruf lam. Dan hamzah ini masuk pada kalimat fi'il, maka keraguannya terletak pada kalimat fi'il itu sendiri. Dan di dalam susunan ini, hamzah tersebut mengandung faedah sebagai tasdik, yaitu meminta kejelasan tentang peristiwa yang terjadi. Apakah kamu belum makan ataukah sudah makan? Maka jawabannya di sini adalah apakah kamu melakukan hal tersebut ataukah tidak? Maka jawabannya adalah na'am atau la. Alam ta'kul at-ta'am? Na'am jikalau peristiwa tersebut benar-benar terjadi, atau la jikalau peristiwa itu tidak terjadi. Kemudian huruf istifham yang kedua yaitu berupa huruf hal. Dan hal ini berfaedah sebagai tasdik saja dan tidak dipergunakan untuk faedah tasawur. Jadi fungsinya hanya tasdik saja, yaitu memastikan terjadi atau tidaknya sesuatu. Dan dalam hal ini, hal tersebut hanya bisa masuk kepada kalimat mutsbat saja, yaitu kalimat yang tidak didahului oleh nafi atau kalimat yang tidak mengandung makna nafi. Contohnya seperti lafaz hal anta tilmidun. Hal apakah anta adapun kamu tilmidun ialah seorang murid. Di sini yang ditanyakan adalah tasdik dari lafaz tilmid. Apakah identitas atau status kamu itu sebagai murid ataukah tidak? Maka di sini jawabannya hanya di antara dua pilihan, na'am atau la. Kalau dijawab dengan na'am, maka identitas kamu itu benar-benar seorang murid. Jikalau dijawab dengan la, maka kamu itu bukanlah seorang murid. Dan susunan hal anta tilmid di sini termasuk dalam susunan mutsbat, yaitu yang tidak didahului oleh nafi. Atau juga kita bisa katakan hal anta marid. Apakah kamu sakit? Maka di sini fungsinya adalah sebagai tasdik, yaitu menuntut adanya pembenaran. Apakah yang terjadi ini benar ataukah tidak? Apakah kamu itu sakit ataukah tidak? Maka jawabannya adalah merupakan pilihan di antara dua hal, yaitu na'am ataukah la. Ini adalah huruf istifham hal, di mana hanya dapat dipergunakan untuk fungsi tasdik atau juga untuk yang mutsbat saja. Tidak bisa hal ini dipergunakan untuk tasawur, untuk mencari penegasan di antara beberapa pilihan yang ada, seperti lafaz hal hadza masjidun am baitun. Hal apakah hadza adapun ini masjidun ialah masjid, am baitun ataukah rumah?
maka susunan ini dinyatakan sebagai susunan yang salah karena hal ini hanya dapat dipergunakan untuk tasdik saja. Manakala ingin berfungsi sebagai tasawur, maka huruf istifham yang dipergunakan di sini tidak menggunakan hal namun menggunakan hamzah. Jadi manakala di sini menggunakan hamzah, ahadza masjidum am baitun, maka di sini benar. Namun manakala menggunakan hal, maka di sini tidak dapat dibenarkan karena hal ini hanya dapat digunakan untuk tasdik saja, sementara untuk hamzah ini dapat digunakan tasdik maupun yang tasawur. Selanjutnya untuk hal ini hanya dapat dipergunakan untuk lafadz yang mutsbat, yaitu lafadz yang tidak didahului oleh nafi, sehingga tidak dapat dikatakan dengan hal laisa kadzalika. Hal apakah laisa tidak ada, kadzalika ialah seperti itu. Apakah bukan begitu? Maka susunan ini dinyatakan sebagai susunan yang salah. Kenapa? Karena susunan ini bukan susunan mutsbat, melainkan susunan nafi atau susunan manfi. Karena di sini terdapat lafadz nafi, yaitu berupa lafadz laisa. Maka yang benar di sini jangan menggunakan hal, namun menggunakan hamzah. Alaisa kadzalik, maka di sini dapat dibenarkan. Ini adalah penggunaan antara huruf istifham yang berupa hamzah dan huruf istifham yang berupa hal. Sementara untuk adat istifham yang berupa kalimat isim yang nantinya kita akan sebut dengan isim istifham akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Silakan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.